Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carin Rahma Immanuel Santaningrum dari jurusan PIAT B IAIN Ponorogo untuk tugas pengembangan pembelajaran sentra dengan dosen pengampu Muhammad Fadilah. Pembelajaran sentra di sini banyak berbagai macam pembelajaran sentra. Yang pertama yaitu sentra main peran besar, sentra main peran kecil, sentra intek, sentra seni, sentra persiapan, sentra balok, sentra bahan alam, dan sentra memasak. Saya memilih sentra balok. Sentra balok merupakan salah satu sentra yang disediakan bagi pendidikan anak usia dini. Melalui sentra balok, anak-anak dapat belajar banyak hal, mengenal bentuk, ukuran, konsep, ruang, klasifikasi, mengembangkan imajinasi, menghargai pendapat orang lain, dan bermain mikrodrama. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapian, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro dan bangunan yang dibangun oleh anak digunakan untuk bermain peran. Sentra balok membantu perkembangan anak dalam keterampilan berkonstruksi. Sentra ini terutama untuk mengembangkan kemampuan visual, spasial, dan matematika anak usia dini. Alat dan bahan main sentra balok yaitu yang pertama balok-balok dengan berbagai bentuk ukuran, yang kedua balok aksesoris untuk main peran, yang ketiga Lego yang berbentuk, yang keempat kertas dan alat tulis. Dalam bermain balok terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahap tanpa bangunan. Anak meneliti ciri-ciri fisik dari balok dengan membuat suara-suara, memindahkan, menggerakkan, melakukan percobaan, dan memanipulasi bentuk dengan badannya sendiri, main, mengisi, dan mengosongkan. Tahap 2 yaitu susunan garis lurus ke atas. Anak menumpuk atau menyusun balok-balok. Tahap yang ketiga yaitu susunan garis lurus ke samping. Anak menempelkan balok-balok bersisian atau dari ujung ke ujung dalam satu garis. Yang keempat yaitu susunan daerah lurus ke atas. Anak membangun dengan cara menggabungkan tumpukan-tumpukan balok dan atau menumpuk garis demi garis, sisi demi sisi menumpuk. Yang kelima, susunan daerah mendatar. Anak mengkombinasikan barisan-barisan dari balok dalam daerah mendatar. Yang keenam, ruang tertutup ke atas. Anak menempatkan dua balok sejajar yang berjarak dan menggabungkan di antara dua balok dengan satu balok di atasnya, membentuk lengkungan atau jembatan. Tahap yang ketujuh, ruang tertutup mendatar. Anak membuat bentuk seperti kotak terbuka dari 4 atau lebih balok-balok. Yang kedelapan, menggunakan balok untuk membangun bangunan dari 3 dimensi yang padat. Anak membuat daerah mendatar dari balok dan menumpuk satu atau lebih lapisan dari balok, menyusun bangunan 3 dimensi yang penuh tidak berongga. Tahap yang 9 yaitu ruang tertutup 3 dimensi. Anak membuat atap pada bangunan seperti kotak yang terbuka menjadi ruang tertutup 3 dimensi. Tahap yang ke-10 menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa bentuk bangunan. Anak menggunakan bermacam-macam kombinasi dari bangunan-bangunan garis lurus, 2 dimensi daerah, dan 3 dimensi ruang. Tahap yang 11 mulai memberi nama. Anak membangun satu bangunan dan memberi nama pada balok satu-satu sebagai benda. Walaupun bangunannya itu berbentuk balok, itu seperti benda
seperti benda yang dia namai. Itu tetapi tetap mewakili pemikiran anak. Tahap yang ke-12, satu bangunan satu nama. Anak memberi nama pada seluruh bangunan atau balok sebagai satu benda. Satu bangunan mempresentasikan satu benda. Beberapa tahapan sebelum harus ada, jangan disalahkan oleh nama atau cerita. Yang tahap ke-13, bentuk-bentuk balok diberi nama. Anak memberi nama bentuk-bentuk balok dalam satu bangunan mewakili benda-benda tersebut. Lebih dari satu balok digunakan untuk membentuk objek, contohnya kursi. Tahap 14, memberi nama objek-objek yang terpisah. Anak membangun bangunan yang terdapat objek-objek yang terpisah, memberi nama pada masing-masing objek tersebut. Yang ke-15 yaitu mempresentasikan ruang dalam. Untuk membangun bangunan tersebut yang tertutup, yang dipresentasikan ruang dalam yang belum sempurna. Jadi anak itu mempresentasikan bagian yang dalam yang belum sempurna. Tahap yang 16 yaitu objek-objek di dalam yang ditempatkan di luar. Anak membangun bangunan tertutup yang mempresentasikan ruang dalam dan ruang luar. Objek di dalam ditempatkan di luar. Tahap yang selanjutnya yaitu bangunan yang terdiri dari banyak bagian. Anak membangun secara rumit, terdiri dari ruang dalam, petunjuk jalan, dan pengertian skala. Selain itu, permainan balok memiliki banyak manfaat. Apa sajakah manfaat itu? Yang pertama, belajar mengenal konsep. Dalam bermain susunan balok akan ditemukan berbagai konsep seperti warna, bentuk, ukuran, dan keseimbangan. Orang tua bisa mengenalkan konsep-konsep tersebut saat anak bermain susunan balok. Yang kedua yaitu belajar mengembangkan imajinasi. Bermain balok bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi, karena membangun sesuatu tertentu diperlukan kemampuan anak dalam berimajinasi. Imajinasi yang dituangkan dalam karya mengasah kreativitas anak dalam menciptakan berbagai bentuk. Yang ketiga, melatih kesabaran. Dalam menyusun balok satu demi satu agar terbentuk bangunan seperti dalam imajinasinya, tentu anak memerlukan kesabaran. Berarti ia berlatih dirinya untuk melakukan proses dari awal sampai akhir demi mencapai sesuatu. Ia berlatih untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, secara sosial anak belajar berbagi. Ketika bermain susunan balok bersama teman, anak terlatih untuk berbagi. Misalnya, jika si teman kekurangan balok tertentu, anak diminta untuk mau membagi balok yang dibutuhkan. Perlahan tapi pasti anak juga belajar untuk tidak saling merebut saat bermain. Manfaat balok ini tentu juga cukup penting. Yang selanjutnya yaitu manfaatnya mengembangkan rasa percaya diri. Ketika anak bermain susunan balok dan bisa membuat bangunan, tentunya anak akan merasa puas dan gembira. Pencapaian ini akan menumbuhkan rasa percaya diri anak akan kemampuannya. Sekian pembelajaran sentra balok dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.